Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 18-31. Judul perikop itu adalah Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberikan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipanggil Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipanggil Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, di situ dikatakan tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Saudara, perikop ini merupakan kelanjutan daripada perikop sebelumnya. Pada perikop sebelumnya, Rasul Paulus menasihatkan orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus untuk mereka dapat bersatu satu dengan yang lain. Karena seperti yang sudah kita dengarkan pada renungan sebelumnya, bahwa di sana terjadi konflik antara kelompok yang ada di jemaat Korintus pada saat itu. Lalu Rasul Paulus berkata bahwa hendaklah kita jangan merasa bahwa satu kelompok lebih baik daripada kelompok yang lain. Seperti ada yang mengatakan mereka adalah golongan Apolos, golongan Paulus, golongan Kristus, golongan Kefas, dan seterusnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, Rasul Paulus melanjutkan nasihatnya ini dengan menjelaskan bahwa karena keselamatan kita, itu bukan karena kita jauh lebih berhikmat daripada orang lain. Lalu dikatakan di dalam ayat 26 dikatakan di sana, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Dikatakan di situ, menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Jadi Rasul Paulus ingin berkata bahwa tidak ada dasarnya untuk kita saling memegahkan diri antara satu dengan yang lain, saling menyombongkan kelebihan diri sendiri antara satu dengan yang lain, karena pada dasarnya semua kita percaya karena anugerah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus bertanya di dalam bagian ini menjelaskan dengan lebih jelas di situ bahwa pada saat itu memang ada orang Yahudi dan orang Yunani di dalam jemaat Korintus. Lalu Rasul Paulus berkata bahwa orang Yahudi pun sebenarnya bukan orang yang berhikmat karena mereka meminta tanda. Dan orang Yunani pun merupakan orang yang tidak bisa mengenal Allah karena mereka mencari kebijaksanaan. Mereka berpikir bahwa dengan kebijaksanaan mereka bisa bertemu dengan Allah. Lalu Rasul Paulus berkata bahwa tidak ada orang Yahudi dan orang Yunani yang berhikmat yang dapat mengenal Allah. Yang terjadi adalah sebaliknya, Allah datang menghampiri kita dengan anugerah Tuhan. Dan tidak ada satupun
kemampuan manusia yang memampukan manusia dapat datang kepada Allah, selain Allah menganugerahkan kemampuan itu kepada kita. Saudara, dari perikop yang baru saja kita baca, kita diingatkan kembali untuk menyadarkan diri kita bahwa keselamatan yang kita miliki itu adalah anugerah. Bukan karena kita lebih berhikmat daripada yang lain, tapi itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Hikmat manusia tidak dapat membawa manusia mencapai Allah. Karena itu, hendaklah kita menjadi orang yang rendah hati, tidak merasa diri kita jauh lebih baik daripada yang lain, tetapi kita percaya karena anugerah kita boleh percaya kepada Tuhan. Kita juga bisa berdoa bagi orang-orang yang belum percaya. Bukan karena mungkin mereka kurang hikmat, tapi karena mereka mungkin saja belum disentuh oleh anugerah Roh Kudus. Oleh karena itu kita berdoa supaya Tuhan juga menyentuh hati mereka dan mereka mau percaya sama seperti kita bisa percaya kepada Allah Tritunggal. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini saudara sedang bergumul untuk mendoakan orang-orang tertentu yang sampai saat belum percaya kepada Tuhan, supaya mereka mau percaya kepada Tuhan? Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kepada mereka kemampuan untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, marilah kita bersyukur untuk keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, dan jangan lupa untuk selalu mendoakan orang-orang yang belum pernah atau belum mendengar Injil, atau mungkin yang sudah mendengar Injil tapi belum terbuka hatinya untuk mendengar Injil. Mari kita berdoa juga bagi mereka supaya mereka bisa disentuh oleh anugerah daripada Roh Kudus. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami berterima kasih untuk kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika sampai pada saat ini Engkau masih menjaga dan Engkau masih melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam istirahat tadi malam sampai pagi ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, dengan hari yang baru. Kami percaya bahwa itu hanya anugerah-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa, sekarang kami akan menapaki hari ini. Kami berdoa supaya Engkau memberikan kepada kami anugerah-Mu, supaya kami boleh menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Ajar kami untuk selalu menyadari bahwa kehidupan yang kami terima sekarang di dalam Engkau adalah kehidupan yang kami dapatkan hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Dan ajar kami untuk tidak menyombongkan hal itu dan merasa bahwa kami jauh lebih baik daripada yang lain. Ajar kami juga untuk mengasihi saudara-saudara kami yang belum percaya dan terus mendoakan mereka sehingga pada waktunya Engkau akan menjamah mereka dengan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami seterusnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau bimbing kami terus Tuhan, biar semua yang kami kerjakan di dalam kehidupan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.